Saya mau bertanya terkait di rumah kami yang memelihara kucing. Pak Pendeta, adakah nasihat tentang sejauh mana kita boleh menyayangi hewan peliharaan kucing, anjing, burung yang lucu-lucu, menggemaskan dengan wajah mereka yang tampaknya terlihat tulus itu? Bagaimana batasan perlakuan kita terhadap hewan-hewan peliharaan tersebut ya Pendeta? Terima kasih sebelumnya Pendeta, Tuhan memberkati. Silakan Pendeta. Terima kasih, selamat malam Ibu Evelyn. Ini pertanyaan susah sekali ya. Mau mencari keterangan dalam Alkitab tentang bagaimana batasan-batasan memelihara kucing dan lain-lain sebagainya. Yesus berkata di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 bahkan 40, kasihilah sesamamu manusia, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang pertama, dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Yang diajarkan di sini adalah sesama manusia, ya. Ada yang suka membuat pelesetan dengan membuat tafsiran yang sangat jauh menyimpang dengan mengatakan kasihi sesama itu adalah kasihi sejenis dan dikaitkan dengan hubungan-hubungan yang tidak normal. Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Karena kita manusia, kita kasihi sesama manusia dan kita mengasihi Allah. Itu yang dikatakan mengenai mengasihi. Saya cari-cari, aduh kenapa tidak dikatakan di sini dan kasihi jugalah dan dipeliharalah baik-baik, jangan dikasari ini pet atau hewan peliharaan, entah itu kucing atau apapun, anjing, ya. Tapi saya coba cari cerita dalam Alkitab, paling tidak memberikan kepada kita gambaran lah, karena semua itu adalah merupakan ciptaan Tuhan, ya. Hampir tidak ada saya lihat, tapi coba kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-22. Saya akan baca mulai ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-30. Latar belakangnya kita tahu cerita Bileam, kan dia dipanggil oleh Raja Balak agar supaya dia boleh mengutuk orang-orang Israel itu. Bileam adalah seorang nabi, tetapi nabi yang mencintai sogok, suap, dan lain sebagainya, dan dia bukan seorang nabi yang betul-betul setia kepada Tuhan. Tidak semua nabi setia kepada Tuhan. Ada beberapa cerita, contoh lain di dalam Alkitab. Jadi pada waktu datang utusan-utusan itu, singkat cerita, akhirnya dengan tawaran upah yang sangat banyak yang dijanjikan oleh Raja Balak, akhirnya Bileam pun pergi. Padahal Tuhan sudah katakan jangan pergi. Sampai 2-3 kali akhirnya dia pun pergi. Bilangan 22 ayat 23 sampai 30 menceritakan tentang perjalanan dia untuk pergi bertemu dengan Raja Balak, dan dia menunggangi keledai pribadinya, seperti menunggangi mobil atau mengendarai mobil pribadi waktu itu. Lalu kita baca mulai ayat yang ke-23, ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu dan memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan itu berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah, katanya. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Jadi sudah 2 kali Bileam memukul keledainya. Ayat yang ke-26, berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ayat yang ke-27, melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu, maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. 3 kali dia pukul keledainya itu. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga ia berkata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu sampai bicara ini keledai? Tuhan membuka keledai itu sampai keledai bisa ngomong. Ini luar biasa, mujizat. Ayat 28, keledai itu
berkata-kata kepada Bileam, apakah yang kulakukan kepadamu? Seakan dia katakan, apakah salahku padamu? Seandainya sampai engkau memukul aku 3 kali, ayat 29, karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Bayangkan, Bileam tidak heran lihat dia punya keledai berbicara, karena dia punya otak sudah berpikir di sana ada upah yang besar. Harusnya dia, wah, kok bisa ngomong? Tapi dia tidak begitu. Ayat yang ke-30 mengatakan, tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Ini adalah binatang peliharaan Bileam, dan ini adalah merupakan tunggangan Bileam. Sudah dipakai beberapa lama, dari dahulu sampai sekarang, kata keledai itu. Lalu kemudian keledai itu berkata, pernahkah aku berbuat demikian padamu? Jawabnya tidak. Dan selanjutnya hanya ada satu petunjuk di sini yang boleh kita ambil. Jangan kasar terhadap binatang peliharaan. Di dalam kitab Taurat, saya belum cek lagi, tapi ada petunjuk-petunjuk. Kalau ada misalnya lembu yang jatuh, apa yang harus dibuat, jangan pasang jerat terhadap lembu dan lain sebagainya. Tuhan tetap memberikan kepada kita prinsip-prinsip bahwa kita harus memperhatikan dan jangan berlaku kasar. Saya pikir demikian. Terima kasih.